Tetapi kendala yang kita terima ataupun yang ada masukan dari beberapa siswa memang kendala siswa yang HP-nya tidak support dengan Microsoft tersebut. Halo, selamat datang di podcast Semansa Berbicara, Lava ada Semansa. Oke, saat ini saya sudah bersama bintang tamu, yaitu bisa perkenalan dulu mungkin. Oh ya. Para penonton. Para penonton. Iya. Ya. Saya di sini mengampu di bidang sarana prasarana. Untuk nama, mestinya sudah dikenal ya anak-anak semuanya. Nama saya Puroto Ayun, di mana di samping saya sebagai sarana prasarana, saya juga mengampu guru di bidang fisika. Oke. Dan saya mengampu di bidang sarana prasarana ini sudah tahun ke-6 ini. Ya, semoga nanti dengan amanah ini saya tetap bisa menjalankan untuk periode berikutnya sampai tahun 2022. Ya doakan semoga tetap lancar dan bisa amanah. Ya. Berarti di Semansa sudah berapa tahun? 6 tahun ya? Sampai Sebagai waka 6 tahun, tetapi pengabdian saya di sini itu sudah sejak tahun 2009. Oh, nah, seperti itu. Berapa tahun ya? Berarti sudah itu 12 tahun ya. 12 tahun. Nah, tentu kan pasti di masa saat ini kan banyak perbedaan sama betul sekali. yang sebelum-sebelumnya kan sebelum-sebelumnya. Nah itu mungkin Ibu Ayun sebagai guru, nah itu bedanya apa aja sih sama di tahun ini terutama? Ya, kalau sebagai guru ya, karena ini selama 1,5 tahun kita sudah mengalami masa pandemi yang luar biasa hebohnya ya, termasuk dalam bidang pendidikan, dalam pengajaran kita sudah berubah total, yaitu dengan PJJ, ya, pembelajaran jarak jauh. Berbagai metode harus kita lakukan untuk bisa melaksanakan PJJ ini, termasuk salah satunya yang sekarang ini baru booming yaitu dengan blended learning, Mas. Nah, blended learning itu adalah pembelajaran perpaduan kombinasi antara pembelajaran face to face, ya kan, dengan pembelajaran e-learning, ya e-learning. Ini sudah kita laksanakan sewaktu kita simulasi PTM kemarin, ya dengan metode master blended learning. Jadi separuh siswa itu berada di kelas untuk tatap muka face to face, sedangkan separuh berada di rumah dengan menggunakan e-learning. Sehingga sekolah ini sudah menyediakan beberapa peralatan elektronik yang luar biasa, Mas. Kemarin termasuk di situ komputer di setiap kelas yang ada dengan akses jaringan internet yang harus lancar, ya kan. Selain itu pun dengan software yang sudah kita sediakan selama ini, yaitu kita sudah membuat software berupa Microsoft 365 yang sampai saat ini masih kita pertahankan. Ya, tidak tahu ya nantinya apakah ada model software yang lebih bagus lagi, yang pokoknya selama ini masih kita gunakan, di mana di situ ada fasilitas fitur kegiatan meeting. Nah, jadi kita bisa interaksi baik secara online maupun secara tatap muka yang ada di kelas itu. Tetapi karena itu hanya simulasi PTM dan sekarang ini kita full PJJ, ya kan? Nah, oleh karena itu maka seorang guru itu harus benar-benar kreatif untuk memberikan fasilitas kepada siswa, karena tugas guru itu tidak hanya mengajar tapi juga mendidik dan sebagai fasilitator. Aku dulu terus ya. Tentu kan di apa ya, pelajaran PJJ itu pembelajaran jarak jauh. Nah, itu kan pasti ada kendala-kendala ya. Oh iya. Baik di pihak siswa maupun pihak guru. Nah, yaitu salah satunya kan kadang pasti ada lag atau jaringan betul sekali. Nah, ini juga ada aspirasi dari warga Semansa, yaitu terkait juga dengan apa ya, jaringan itu, yaitu ini diharapkan adanya pengembangan wifi sekolah yang terkadang masih lag sehingga membuat penjelasan guru terputus. Nah, mungkin Ibu Ayun bisa saya jelaskan. Itu masukan sudah ada sejak sebelum pandemi. Nah, sebelum pandemi itu memang bagi kita itu agak lemah. Tetapi pada saat kita persiapan PTM kemarin, di setiap kelas kita sudah dipasang adalah Unify. Tahu nggak Unify? Unify itu di setiap kelas itu ada Unify. Kalau di ruang sini belum ada. Di setiap kelas untuk KBM itu sudah ada Unify, di mana Unify itu untuk memancarkan hotspot dan bisa menangkap sinyal yang luar biasa dan bisa digunakan sekitar
250 user pengguna. Nah, jadi kalau di kelas itu hanya sekitar 20, wah itu sudah berjalan dengan lancar sekali insya Allah. Jadi setiap kelas, sekolah kita itu ada 33 kelas kan. Nah, di setiap kelas sudah ada Unify, jadi sudah kita pasang 33 Unify. Bisa menangkap sekitar megabyte-nya sekolah itu ada 290 megabyte plus 5 megabyte yang Astinet. Iya, yang 250 megabyte memang up to, tetapi dengan adanya Unify itu bisa menangkap daripada sinyal dengan bagus, bisa dipakai untuk 250 user, insya Allah nanti bisa berjalan dengan lancar. Karena terbukti kegiatan PTM kemarin di setiap kelas yang ada itu sudah berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala di jaringan akses internetnya. Nah, tapi untuk nyata. PJJ kan mungkin kadang ada beberapa guru yang nge-lag gitu. Nah, itu mungkin faktor-faktor di samping ada jaringan juga ada komputer peralatan yang memang di situ peralatannya ada sesuatu hal yang kita tidak tahu kan, bawaan komputer masing-masing guru kan berbeda-beda seperti itu. Nah, insya Allah untuk jaringan kita tetap menggunakan jaringan yang terbaik, istilahnya tetap meningkatkan terus di setiap tahun ya kan, termasuk nanti di tahun 2022 ya kan, ini sudah 2021 akhir kan. Nah, kita tetap istilahnya ya berupaya bagaimana untuk menambah megabyte yang ada di sekolah kita, walaupun sudah ada peralatan daripada internet yang sudah kita pasang sesuai yang saya jelaskan di awal tadi. Tetap sekolah tetap terus mengembangkan. Berupaya itu kewajiban sekolah, terutama di bidang sarana ya berupaya tentang peralatan IT yang ada, baik dari segi peralatannya maupun dari jaringannya. Seperti itu ya, Mas. Sudah perkenalan tadi dengan. Oh iya, saya perkenalan dulu. Perkenalan ya. Tadi saya belum perkenalan. Iya. Kenalkan saya Elan Darwan dari kelas berapa? 12 siswa 1 ya. Kamu kan ya panggilnya saya Elan ya. Elan, oke Mas Elan. Silakan lanjut Mas Elan. Nah, tentu kan apa ya? Tadi di PJJ juga banyak siswa juga yang mengeluhkan bahwa di PJJ ini terlalu banyak aplikasi yang dibutuhkan. Sehingga beberapa perangkat kan kadang ada siswa yang tidak mencukupi HP-nya mungkin secara storage atau secara apa. Nah itu ada harapan agar guru tidak memakai banyak aplikasi sehingga tidak memakan ruang yang banyak pada HP para siswa. Nah mungkin dapat dijelaskan aplikasi yang digunakan dalam masa tahun ajaran baru ini dan bagaimana menanggapi guru yang mungkin menggunakan berbagai aplikasi untuk menunjang pembelajaran. Nah, mungkin bisa disampaikan. Guru itu kan berupaya untuk mengajar dengan penuh inovasi, ya kan? Nah, keinovasian seorang guru itu mungkin beliau-beliau itu membutuhkan adanya aplikasi-aplikasi tambahan. Kalau menurut saya itu saya tidak bisa menghalangi ya seperti itu, karena itu adalah untuk meningkatkan keprofesionalan guru. Tetapi tindakan sekolah adalah bahwa guru yang menggunakan aplikasi-aplikasi yang banyak di pembelajarannya itu tentunya ada istilahnya memberikan kelonggaran kepada siswa-siswinya, bahwa jika ada siswa yang tidak bisa menggunakan aplikasi karena keterbatasan alat HP yang ada, mestinya ada alternatif lain seperti itu. Nah itu kita memberikan arahannya guru seperti itu, jadi tidak mending istilahnya ya, tidak boleh menggunakan aplikasi lain itu tidak bisa kita. Tetapi harapan kita guru tetap mempunyai profesionalisme yang baik, ya kan? Tetapi tetap melihat bagaimana kondisi siswa, bagaimana karakteristik siswa, bagaimana kemampuan siswa. Nah, itu tetap harus diperhitungkan. Itu yang kita berikan masukan ke Bapak Ibu guru. Tetapi yang wajib dipakai, dalam arti bukan wajib, yang sudah disediakan di sekolah, yang biasa dipakai itu adalah menggunakan Microsoft 365, yang dimana di situ adminnya di sekolah sudah menyediakan operator yang benar-benar di situ memang harapan kita untuk memandu Bapak Ibu guru menggunakan Microsoft 365 seperti itu Mas. Berarti kalau misalnya ada guru yang menggunakan aplikasi di luar itu tetap diharapkan memberikan toleransi sekali siswa yang mungkin memiliki
melaksanakan UTS, UAS mungkin juga menggunakan aplikasi di masa. Nah ini juga ada aspirasi, bahwa siswa ini mengharapkan dapat mengevaluasi penggunaan Bimasoft yang tidak didukung oleh beberapa gadget. Nah, saya dengar itu teman saya yang pakai iPhone itu tidak mendukung dan terkadang mengganggu ketenangan siswa dalam mengerjakan ujian. Mungkin Ibu Ayu dapat menyampaikan bagaimana evaluasi penggunaan Bimasoft pada beberapa masa yang sudah pernah dilalui. Nah, masalah apa saja yang sering ditemukan dan bagaimana bidang sarana dan prasarana menghadapi masalah tersebut? Iya, gini Mas, untuk software Bimasoft ini kan sudah tahun ketiga ya kayaknya kita pakai ya Bimasoft ya. Dan selama ini untuk kelancaran daripada Bimasoft itu memang alhamdulillah bagus ya. Dalam arti termasuk dalam pengambilan nilai hasil jadi dari siswa secara langsung itu tidak terkendala. Tetapi kendala yang kita terima ataupun yang ada masukan dari beberapa siswa memang kendala siswa yang HP-nya tidak support dengan Bimasoft tersebut. Dalam sekolah, terutama di bidang sarana prasarana yang ada, kita sudah menyediakan adanya peminjaman HP, di mana peminjaman HP itu bisa dilakukan antara siswa dengan pihak kurikulum. Nah, karena di situ hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan di bidang kurikulum, maka segala sesuatu hal tentang peminjaman HP itu pun harus melalui pihak kurikulum, itu satu. Kemudian yang kedua, pada saat tes itu berlangsung, sekolah juga menyediakan tempat untuk di mana siswa yang tidak bisa menggunakan HP-nya untuk datang ke sekolah difasilitasi dengan adanya lab-lab komputer yang ada yang sudah support dengan Bimasoft. Nah, seperti itu. Kita selalu membuka lab, Mas. Nah, monggo nanti siswa-siswi kita yang punya kendala HP yang tidak support dengan Bimasoft tadi bisa ke sekolah untuk melaksanakan kegiatan tes di sekolahan saja. Di situ sudah ada pendamping, di mana di situ bisa mendampingi setiap siswa yang mengoperasikan Bimasoft yang ada, sehingga tidak terjadi kendala lagi. Namanya kendala teknis itu kalau tidak dipecahkan dengan datang ke sekolah kan ya sulit ya. Bagaimana, apakah orang tua juga bisa mengatasi? Saya kira kalau namanya HP peralatan ya harus ganti HP gitu kan, yang bisa support gitu kan dengan Android gitu, jadi tidak dengan iPhone seperti itu. Pengalaman itu harus bisa dimaknai oleh orang tua siswa gitu, bahwa memang mendukung tes sekolah dengan Bimasoft, maka putra putrinya juga harus disiapkan adanya HP yang Android. Berarti untuk kedepannya ini tetap pakai Bimasoft. Selama ini belum ada masukan yang lain selain Bimasoft, karena itu sudah disetujui oleh pihak sekolah. Di sini kepala sekolah sebagai leadershipnya, ya kan, dan juga dari tim IT yang kerjasama dengan kurikulum. Ya, nanti untuk masukan dari siswa untuk mengganti aplikasi selain Bimasoft itu nanti kita berikan masukan ke pihak kurikulum nih, karena ini yang memberikan istilahnya menentukan apakah aplikasi yang dipakai Bimasoft atau program lain itu adalah pihak kurikulum dengan kepala sekolah sebagai leadershipnya. Ini karena itu software ya. Dan mungkin kalau tidak mengganti mungkin bisa diperbaiki aplikasinya. Oh bisa deh, masukan yang bagus untuk sekolah Mas. Iya, nanti berarti tetap pakai Bimasoft. Tetapi aplikasi itu nanti mungkin ada cara yang bisa semua HP support atau gimana gitu mesti ya. Kadang sudah HP-nya support, tapi kadang-kadang tetap keluar sendiri, keluar sendiri. Oke, nah masukan yang bagus itu. Mengganggu juga. Nah, terus untuk sarana ini ada pertanyaan juga. Dapat dipaparkan apa yang telah dilakukan bidang sarana dan prasarana selama setahun ke belakang, dan bidang sarana prasarana ini ada rencana apa saja? Ada yang akan dilakukan di tahun pelajaran baru. Juga dapat disampaikan hal-hal yang diharapkan dari para guru, khususnya bidang sarpra, untuk dapat dimengerti bagi para murid. Oh iya gitu Mas. Oke. Progress report yang kita lakukan setahun belakang ya Mas, banyak sekali ya. Nanti bisa ditampilkan ya. Jadi beberapa hal yang kita lakukan, diantaranya selama 1,5 tahun kita pandemi, itu malah bidang sarana prasarana bisa memaksimalkan kegiatan
dengan sangat untuk berbagi semua yang ada, termasuk pembenahan plafon yang ada, di mana kemarin pernah ada plafon yang ambrol pada saat di pertengahan pandemi itu di ruang pramuka itu Mas. Nah itu sampai ambrol itu, iya. Nah itu benar-benar kita benahi sampai di sekitarnya sekalian semuanya. Termasuk di situ ada beberapa genteng yang mungkin rusak itu sekalian kita benahi semuanya. Dan juga saluran air itu juga kita benahi di setiap sisi yang ada di sekitar plafon yang rusak. Nah, termasuk juga keramik-keramik yang karena mungkin sekolah kita kan termasuk sekolah apa namanya cagar budaya ya. Nah sehingga karena umurnya sudah lama sekali, sehingga ini menjadi tantangan bidang sarana prasarana. Jadi setiap saat itu selalu membenahi karena satu hal keramik juga, jadi sering ngumpul sendiri tuh. Nah menggelembung sendiri pecah. Dan kalau itu sudah terjadi, walaupun yang pecah itu hanya 4 keramik, tapi sekitarnya itu juga benda-benda kecil-kecil, itu harus semuanya dibenahi di sekitar itu. Jadi menjadi luas itu pemindahannya. Nah itu selalu kita cek semua ruangan. Dan saya sangat terima kasih sekali, seandainya ada warga sekolah, tidak hanya guru, siswa juga bisa pada saat kegiatan di sekolah melihat sesuatu yang rusak itu laporkan ke sarana prasarana. Itu adalah hal sesuatu yang bagus sekali untuk kita, karena kita tidak mungkin keliling terus menerus melihat mana yang rusak, itu tidak akan mungkin. Sehingga masukan dari warga sekolah semuanya itu sangat kita harapkan, sehingga ada kerusakan yang segera bisa kita benahi. Selain itu juga lapangan depan, itu kemarin ada masukan untuk diperindah ya, lapangan depan, sehingga masuk itu perform SMA 1 sudah menjadi tertarik untuk belajar di situ. Tamu-tamu juga nyaman di situ. Akhirnya lapangan depan kita cat dengan variasi warna-warni. Bisa dilihat, nanti bisa ditampilkan di foto ya. Kemudian mulai dari depan ya. Selain itu kita juga membenahi taman-taman kita Mas, mulai dari taman trotoar, taman lapangan depan, taman lapangan tengah, sama taman lapangan belakang. Nah itu sudah kita desain sebagus mungkin. Dan untuk tahun ini kita sudah kerjasama dengan ahli taman. Jadi setiap pagi itu ada ahli taman yang merawat seluruh taman-taman sekolah. Walaupun hanya 2 jam, tetapi sudah alhamdulillah taman kita sudah terawat dengan bagus dengan ahli taman itu untuk taman. Terus menuju ke belakang. Tadi plafon, genteng, ya, keramik, taman, lapangan depan, kemudian parkir. Nah, selama ini parkir itu sudah kita poles ya kan, tapi namanya parkir sekolah kita itu kan bukan milik sekolah, bukan aset sekolah. Itu adalah milik KS ya, parkir. Nah, sehingga kalau kita membenahi itu tidak boleh permanen. Jadi memang itu setiap saat harus dipoles tapi yang tipis. Nah itu membuat kita setiap saat memang harus membenahi seperti itu, karena tidak boleh permanen terus dicor apa itu tidak boleh, karena itu bukan milik kita. Nah jadi untuk parkir itu setiap saat selalu kita benahi jika ada jeglongan atau apa, sehingga menjadikan keamanan untuk siswa kita pada saat parkir di situ. Nah itu beberapa progress report yang luar biasa ya, termasuk kebersihan Mas. Kebersihan itu kan hal yang sangat urgen sekali di setiap sekolah, terutama kebersihan toilet. Kita tahu pegawai kita itu kan hanya 6 yang kebersihan, karena kita sudah ditinggal Pak Tarmin pensiun. Nah ini nanti juga Pak Pur juga mau pensiun September ini, sehingga kekurangan jumlah untuk petugas kebersihan. Makanya kita kerjasama dengan GC luar. Nah GC itu tugasnya adalah membantu para petugas kebersihan seandainya ada hal yang urgen yang harus segera dibersihkan, termasuk toilet-toilet semuanya itu kita sudah dibantu oleh GC ya, pihak luar untuk cleaning service seperti itu. Juga fogging, selama pandemi ini kita rutin setiap bulan fogging itu dari luar ya. Sedangkan yang setiap saat disemprot itu ruangan-ruangan yang habis dipakai itu adalah tugas daripada petugas intern sekolah, yaitu tugas kebersihan sekolah. Itu yang progress report Mas ya. Nah sekarang yang untuk yang kedepannya program progress bukan progress program kerja ke depan. Selain yang kita rutinitas yang kita kerjakan yang saya sebutkan tadi ya, dari gedung tadi sudah saya sebutkan, kita juga prokernya untuk gedung itu adalah kita akan membuat kamar mandi sejumlah 4 tambahan. Kita dapat bantuan dari pusat untuk membuat 4 kamar mandi yang berada di sebelahan dengan lab
matematik. Ya, depan Masjid Putri. Ya, itu nanti kita tambahkan 4 toilet karena selama ini toilet kita memang jumlahnya kurang. Nah, karena kenapa? Karena memang area sekolah itu kan hanya luasnya 7.000-an ya, 7.120 hanya kecil sekali, sehingga kita kalau menambah kamar mandi itu memang benar-benar dilihat mana yang kira-kira bisa untuk ditambahkan. Terus selain itu, setelah ini selesai, kita akan mengajukan proposal lagi untuk mengajukan bantuan. Karena kalau hanya menggunakan sumber BOP dan BOS itu kita tidak mampu, Mas. Karena BOS BOP itu adalah untuk membiayai terutama untuk kegiatan sekolah. Sedangkan untuk tambahan pembangunan itu makanya sudah tidak akan mungkin dengan kedua sumber tersebut. Oleh karena itu kita harus pandai membuat proposal untuk mencari bantuan lain gitu, sehingga kita bisa membuat hal-hal yang bangunan yang baru. Nah, di antaranya kita rencana di belakang, di depannya Mas Yanto, itu kita mau membuat tandon air, di mana kapasitasnya itu mau kita rencanakan 4.000 liter, wow, besar itu, sehingga nanti aliran air di setiap tempat yang ada itu bisa lancar dan bersih. Memadai juga untuk semuanya. Ya. Termasuk satu lagi, tidak hanya air bersih, ya, tidak hanya water tank, tapi juga septic tanknya. Nah, kita rencana mau membuat septic tank lagi untuk menambah yang sudah ada. Walaupun sudah ada itu berada di itu loh, Mas, di samping Masjid Putra itu kan ada tempat mau ke parkir, nah, jalan menuju ke parkir mau keluar itu sudah ada septic tanknya. Tetapi mungkin karena ada penambahan 4 kamar mandi ini, mungkin itu masih kurang, sehingga nanti kita mengajukan lagi untuk penambahan septic tank. Nah, jadi pekerjaan Sarta itu luar biasa, banyak sekali. Berarti selama pandemi ini justru Sarta lebih fokus ke memperbaiki sekolah, fasilitas sekolah. Iya, betul. Juga ini kan ekskul juga tetap berjalan kan walaupun di masa pandemi seperti ini. Ini ada aspirasi juga. Diharapkan adanya penyediaan sarana prasarana khususnya bagi ekskul. Contohnya ekskul basket itu untuk disediakan ring basket yang memadai. Ini dapat dijelaskan bagaimana penyediaan sarana bagi ekskul. Oh gini, kalau ring basket itu kemarin kita sudah merencanakan dengan Pak Anung. Pak Anung itu juga bagian dari Sarpram, yaitu PU saya. Ya, PU saya itu kan ada Bu Untari yang bagian TIK IT, kemudian Pak Anung itu yang bagian gedung dan kebersihan, sedangkan yang Pak Resbandi itu bagian persuratan, gitu kan. Nah, kalau Pak Anung itu kan bagian gedung, termasuk salah satunya kita kemarin sudah merencanakan mau membenahi ring basket yang sudah rusak rodanya yang patah itu loh, Mas. Nah, itu nggak tahu. Ring basket itu sudah ada sejak puluhan tahun dulu. Berat sekali itu. Ya, itu Pak Anung baru mencari seseorang yang mampu dan sanggup untuk memperbaiki ring basket itu. Itu sudah menjadi pemikiran Pak Anung, Mas. Jadi jangan khawatir. Iya, tetap kita benahi itu dan sudah kita agendakan untuk dibenahi untuk ring basket itu. Ini terakhir. Sebenarnya bukan harapan, bukan aspirasi, tapi lebih ke ucapan terima kasih. Oh gitu, ya. Nonton yang mengucapkan terima kasih atas kerjanya selama ini bidang sarana dan prasarana yang terus menunjang adanya pembelajaran jarak jauh, mulai dari penyediaan kuota, perangkat, dan semua hal bagi para murid. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Iya, Mas Teman juga ya, dan kami juga mohon maaf nih Mas Elang dan semua warga sekolah dan semua siswa-siswi semester 1 Surakarta yang benar-benar berprestasi ya. Kami mohon maaf jika selama kami mengampu di bidang sarana prasarana masih banyak kekurangan di sana sini nih, dan kami mohon untuk atensi dan supportnya ya, agar kegiatan itu berjalan dengan lancar. Maka berilah motivasi kepada kami semuanya agar bisa bekerja dengan baik, ya kan? Dan berikan masukan juga untuk kami. Kira-kira mana? Kira-kira termasuk masa berbicara ini luar biasa, berikan masukan kepada kita sehingga kita tetap waspada diri untuk selalu memperbaiki sarana prasarana yang ada di SMA 1 Surakarta. Ya. Oke, jadi ucapan terima kasih dari Pak Daswansa tadi sekaligus menutup podcast pada hari ini ya. Oke. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Ibu Ayu beserta Bapak Ibu Guru yang lain, tetap semangat dalam menjalankan bidangnya. Amin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.